baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul inflasi, di mana materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Dina Anatasha. Yang pertama itu mengenai sejarah inflasi, di mana sejarah inflasi merupakan suatu sebagai fenomena moneter merujuk pada peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga-harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka panjang tertentu. Sejarah inflasi telah membentang dari zaman kuno hingga periode ultramodern, di mana memberikan pemahaman yang dalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi peristiwa ini. Jadi dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu contohnya, awal dari inflasi itu dapat ditemukan dalam sejarah Romawi kuno. Pada masa itu, penemuan kekayaan emas dan perak di wilayah-wilayah jajahan baru menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar tanpa peningkatan yang setara dalam produksi barang dan jasa. Nah, hal ini menyebabkan inflasi yang signifikan pada saat itu. Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik seperti John Stuart Mill dan David Ricardo menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi jika produksi barang dan jasa tidak meningkat secara proporsional. Selanjutnya, selama periode inflasi besar-besaran pada abad ke-16 dan di Eropa, terutama di Spanyol dan Belanda, aliran masuknya logam mulia dari dunia baru menyebabkan inflasi yang signifikan. Para ahli seperti Fernand Braudel menggambarkan periode ini sebagai zaman emas karena kekayaan yang datang dari Amerika Latin. Namun mereka juga menyadari bahwa inflasi yang disebabkan oleh aliran emas tersebut mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang serius. Pada abad ke-20, inflasi mengalami variasi yang signifikan di berbagai negara, terutama selama periode-periode Perang Dunia dan pasca perang. Ahli ekonomi seperti Milton Friedman dan Anna Schwartz menganalisis inflasi Amerika Serikat selama abad ke-20, terutama selama periode Great Depression dan kebijakan moneter yang diadopsi oleh Federal Reserve. Mereka menyoroti bagaimana kebijakan moneter yang tidak tepat dapat memperburuk inflasi dan resesi ekonomi. Di periode ultramodern, inflasi menjadi fokus utama bagi para ekonomi, bank sentral, dan pemerintah di seluruh dunia. Ahli ekonomi seperti Paul Krugman dan Joseph Stiglitz terus memperbarui teori dan model untuk menjelaskan dinamika inflasi dalam perekonomian ultramodern yang kompleks. Mereka juga memperjuangkan kebijakan moneter yang efektif dan mengatasi inflasi, memastikan stabilitas ekonomi. Dengan memahami sejarah inflasi dengan baik, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terjadi di masa depan dan mengambil langkah-langkah untuk mengelola dan mencegah dampaknya negatif terhadap perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu teori inflasi konvensional, di mana merujuk pada kumpulan konsepsi dan penjelasan yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk memahami serta menjelaskan fenomena inflasi dalam suatu perekonomian. Teori ini melibatkan konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan makro, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga dalam suatu negara atau wilayah. Salah satu teori utama yang membentuk landasan bagi pemahaman tentang inflasi adalah teori kuantitas uang, yang mana pertama kali diajukan oleh ahli ekonomi klasik seperti Irving Fisher dan Milton Friedman. Menurut teori ini, inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar di pasar melebihi penawaran barang dan jasa yang tersedia. Dalam konteks ini, peningkatan jumlah uang beredar tanpa peningkatan proporsional dalam produksi barang dan jasa akan mendorong kenaikan harga secara umum. Konsep ini diperkuatkan oleh pemikiran ahli ekonomi seperti David Ricardo dan John Stuart Mill yang menyoroti hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan produksi. Selain teori kuantitas uang, teori permintaan dan penawaran juga menjadi dasar penting dalam memahami inflasi. Jadi teori ini menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi ketika permintaan akan barang melebihi penawaran yang tersedia, maka sehingga produsen cenderung menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan tingkat permintaan yang tinggi.
Selanjutnya, kontribusi juga penting dalam pengembangan teori permintaan dan penawaran yang diberikan oleh ahli ekonomi seperti Alfred Marshall and Paul Samuelson. Dalam konteks ekonomi makro, teori inflasi juga sering dikaitkan dengan konsep ekspektasi inflasi yang menyatakan bahwa harapan atau antisipasi inflasi oleh masyarakat dapat mempengaruhi perilaku konsumen, produsen, dan investor. Jika masyarakat percaya bahwa inflasi akan meningkatkan di masa depan, mereka mungkin akan menyesuaikan perilaku ekonomi mereka seperti menaikkan harga barang dan jasa atau menuntut kenaikan gaji, yang pada akhirnya dapat memicu helikal inflasi. Ahli ekonomi seperti Robert Lucas dan Thomas Sargent telah mengembangkan model ekonomi yang memperhitungkan efek ekspektasi inflasi dalam menganalisis mereka. Selanjutnya itu teori inflasi Islam, di mana merupakan suatu kerangka pemikiran ekonomi yang mengintegrasikan landasan filosofis dan hukum Islam untuk memahami serta menjelaskan fenomena inflasi dalam konteks perekonomian. Dalam teori ini diperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, keberkahan, dan ketidakseimbangan dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi dipandang sebagai hasil dari ketidakseimbangan dalam faktor-faktor ekonomi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam seperti adanya praktik riba, gharar, dan maisir. Nah, salah satu aspek utama dalam teori inflasi Islam adalah konsep keberkahan yang menekankan keberkahan hadir ketika transaksi ekonomi dilakukan secara halal dan beretika sesuai dengan ajaran Islam. Aktivitas ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip ini akan mengakibatkan hilangnya keberkahan dan memicu ketidakstabilan ekonomi. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Syadilatun Hakim. Terima kasih. Selanjutnya saya Nur Syadilatun Hakim akan melanjutkan materi dari Dina Anastasia. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis inflasi. Inflasi merupakan fenomena moneter yang kompleks dan memiliki berbagai jenis yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Memahami jenis inflasi ini sangat penting untuk menganalisis dampak terhadap perekonomian dan merencanakan strategi pengendalian yang tepat. Berikut ini adalah beberapa jenis inflasi yang terjadi. Yang pertama, itu inflasi demand pull. Jadi jenis inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi penawaran agregat yang tersedia. Ini dapat disebabkan oleh peningkatan pengeluaran konsumen, investasi, atau pengeluaran pemerintah yang melampaui kapasitas produksi perekonomian. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sebagai respon terhadap tingginya permintaan. Yang kedua yaitu inflasi cost push. Inflasi ini dipicu oleh peningkatan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau tenaga kerja. Ketika biaya produksi meningkat, produsen ini cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk mempertahankan profitabilitas mereka. Akibatnya, inflasi terjadi meskipun tidak ada peningkatan signifikan dalam pemerintahan agregat. Yang ketiga yaitu inflasi struktural. Jenis inflasi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sektor tertentu dalam perekonomian. Misalnya, jika terdapat ketidakseimbangan antara produksi makanan dan permintaan akan makanan, maka harga makanan itu akan naik, secara signifikan menyebabkan inflasi struktural dalam sektor tersebut. Yang keempat, yaitu inflasi moneter. Nah, inflasi moneter ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar dalam perekonomian itu meningkat secara signifikan melebihi pertumbuhan ekonomi real. Pencetakan uang yang berlebihan oleh bank sentral atau defisit anggaran tinggi adalah faktor yang menyebabkan inflasi dalam moneter. Yang kelima yaitu inflasi antisipasi. Jenis inflasi ini terjadi ketika para pelaku ekonomi mengantisipasi adanya inflasi di masa depan dan menyesuaikan perilaku ekonomi mereka sesuai dengan harapan tersebut. Misalnya, jika masyarakat mengharapkan inflasi meningkat, mereka mungkin akan menaikkan harga barang dan jasa serta menaikkan gaji mereka yang pada gilirannya dapat mengakibatkan spiral inflasi. Yang keenam yaitu inflasi hyper. Nah, inflasi ini terjadi ketika tingkat inflasi sangat tinggi, bahkan melebihi 50% per bulan.
Inflasi hiper ini kan seringkali disebabkan oleh kegagalan sistem moneter, krisis keuangan, atau ketidakstabilan politik yang parah. Contohnya pada kasus yang inflasi di negara Zimbabwe pada awal tahun 2000-an. Nah, itu kan krisis inflasi yang sangat besar yang terjadi pada saat itu. Sehingga mata uang itu tidak ada harganya lagi di negara tersebut. Semuanya pada apa yang kita beli mahal semua. Yang ketujuh yaitu inflasi tersembunyi. Jenis inflasi ini terjadi ketika harga barang dan jasa naik tetapi tidak tercermin secara langsung dalam indeks harga konsumen yang resmi. Hal ini bisa disebabkan oleh manipulasi statistik, penurunan kualitas barang, atau pengecualian barang-barang tertentu dari perhitungan indeks harga konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dan dampak inflasi. Nah, tadi kan kita udah tahu gitu jenis-jenis inflasi. Sekarang apa sih penyebab dari inflasi itu? Nah, penyebab dari inflasi itu yang pertama peningkatan permintaan. Nah, inflasi ini dapat dipicu oleh peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi perekonomian. Permintaan yang tinggi mendorong produsen untuk menaikkan harga barang dan jasa, memicu inflasi jenis demand pull yang pertama tadi. Yang kedua yaitu biaya produksi. Kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga produk mereka, sehingga menyebabkan inflasi jenis cost push yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu pencetakan uang yang berlebihan. Nah, ini yang berkaitan dengan bank tadi, bank sentral tuh. Nah, pencetakan uang berlebihan oleh bank sentral tuh dapat meningkatkan jumlah uang beredar di pasar secara signifikan, menyebabkan inflasi moneter. Ini terlalu banyak bank sentral tuh menyetak uang, jadi terjadinya inflasi gitu. Yang keempat yaitu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini konflik sosial atau perang yang terjadi dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menimbulkan ketidakpastian yang dapat memicu inflasi karena kurangnya kepercayaan di dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga komoditas tertentu seperti minyak mentah, makanan dapat memberikan tekanan inflasi karena biaya produksi yang lebih tinggi itu dan dampaknya terhadap biaya hidup. Yang terakhir yaitu ekspektasi inflasi. Jadi jika masyarakat mengantisipasi adanya inflasi di masa depan, mereka mungkin akan menyesuaikan perilaku ekonomi mereka seperti menaikkan harga barang dan jasa atau menuntut kenaikan gaji yang dapat mengakibatkan spiral inflasi. Nah, dampaknya apa dari inflasi? Nah, dampak inflasinya itu adalah yang pertama yaitu menurunnya nilai uang. Inflasi itu dapat menyebabkan nilai uang menurun seiring waktu, yang berarti uang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa di masa depan dibandingkan dengan sekarang. Yang selanjutnya itu ketidakstabilan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengganggu alokasi sumber daya, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperburuk kondisi sosial dan politik, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga yaitu menurunnya investasi. Dengan dampak inflasi ini, ketidakpastian inflasi ini dapat mengurangi kepercayaan para investor dan menghambat investasi produktif secara pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat yaitu pemerasan pendapatan. Inflasi dapat menyebabkan pemerasan pendapatan karena penghasilan tetap menjadi kurang bernilai dalam kondisi inflasi yang sangat tinggi. Duit tuh kayak gak ada harganya kayak gitu karena udah semua serba mahal kayak gitu. Yang selanjutnya itu penurunan daya saing ekspor. Inflasi yang tinggi dapat membuat produk dalam negeri lebih mahal, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing ekspor dan merugikan sektor ekspor. Selanjutnya ketidaksetaraan pendapatan. Nah, inflasi ini dapat memperkuat ketidaksetaraan pendapatan karena orang-orang dengan pendapatan tetap lebih terpengaruh oleh inflasi daripada mereka yang memiliki aset atau investasi yang beragam. Yang terakhir itu menurunnya daya beli masyarakat.
Inflasi yang sangat tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa itu naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan mereka yang dapat mengurangi standar hidup mereka. Berarti uang mereka tuh tidak cukup untuk membeli barang atau kebutuhan hidup mereka, karena kan inflasi semua serba mahal kayak gitu. Pada mahal tuh uang gaji mereka pun tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, jadi dengan kita memahami penyebab dan dampak inflasi ini merupakan langkah penting dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan para pembuat kebijakan dan ahli ekonomi terus memantau faktor-faktor ini untuk merespon dengan tepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang koordinasi pengendalian inflasi, pembahasan yang terakhir. Nah, koordinasi pengendalian inflasi ini merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai lembaga dan otoritas ekonomi yang bekerja sama untuk mengelola dan mengendalikan tingkat inflasi dalam suatu perekonomian. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai stabilitas harga, mengurangi ketidakpastian ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan koordinasi antara bank sentral, pemerintah, instansi keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam mengambil keputusan bersama, bertukar informasi, serta menerapkan kebijakan yang terkoordinasi dengan baik. Nah, jadi berbagai ahli ekonomi dan praktisi kebijakan telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pentingnya koordinasi pengendalian inflasi, serta strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya ada para ahli ekonomi yang mengkoordinasi tentang pengendalian inflasi yang bernama Ben Bernanke, mantan ketua Federal Reserve Amerika Serikat. Dikenal karena keahliannya dalam kebijakan moneter dan pengendalian inflasi, terutama dalam penggunaan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan pembelian aset untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan. Selanjutnya ada Mario Draghi, yaitu mantan presiden Bank Sentral Eropa. Ini yang di luar negeri ya kebanyakan. Juga memiliki peran penting dalam mengatasi krisis utang zona euro dan menjaga stabilitas harga di kawasan tersebut. Melalui kebijakan moneter yang berani. Selanjutnya ada Janet Yellen yang pernah menjabat sebagai ketua Federal Reserve Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu strategi koordinasi pengendalian inflasi ini meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh bank sentral, seperti kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka (OPT), dan menjadi instrumen utama dalam mengendalikan inflasi. Nah, strategi yang pertama itu dengan kebijakan moneter. Yang kedua itu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah seperti pengeluaran publik dan kebijakan pajak juga memerankan peran penting untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan makroprudensial yang melibatkan pengawasan dan regulasi sektor keuangan, juga berperan dalam mencegah pergerakan harga yang tidak stabil dan risiko sistemik dalam perekonomian. Yang keempat yaitu kerjasama internasional antara bank sentral, lembaga keuangan, dan pemerintah menjadi semakin penting dalam mengendalikan inflasi dalam era globalisasi sekarang. Yang terakhir adalah komunikasi yang jelas, transparan antara bank sentral, pemerintah, dan publik yang menjadi kunci dalam mencapai koordinasi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Nah, dengan melalui koordinasi yang baik tersebut,
dengan berbagai lembaga dan otoritas ekonomi serta penerapan strategi pengendalian inflasi yang tepat, diharapkan perekonomian dapat mencapai stabilitas harga yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif. Baiklah, kesimpulannya, dengan kita memahami tentang inflasi dan upayanya merupakan aspek yang penting bagi kita dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai teori dan strategi yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi serta melalui koordinasi yang efektif antara lembaga ekonomi yang tadi yang ada kebijakan dari moneter, fiskal, koordinasi, komunikasi yang baik tuh. Diharapkan bahwa perekonomian dapat mengatasi tantangan inflasi dengan lebih baik dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian dari paparan dari materi dari makalah kami. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.